Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar anak-anakku semua? Bertemu lagi dengan Pak Adib di sini di video pembelajaran fisika dengan materi pengukuran. Sebelum masuk pada materi, sebaiknya kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan belajar materi pengukuran, kalian dapat memahami dan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan alat ukur, jangka sorong, dan mikrometer sekrup dengan benar. Baik, langsung saja kita simak penjelasan berikut. Di sini kita akan mempelajari tentang materi jangka sorong. Ya. Di sini sebelum kita menggunakan atau melaksanakan pengukuran, kita coba dulu dilihat, kita bahas bersama-sama. Ya. Ada bagian-bagian dari jangka sorong. Ya. Yang bagian yang bawah ini bisa dinamakan rahang luar. Ya, rahang luar yang bagian sebelah sini bisa digeser. Ini rahang luar untuk mengukur diameter bagian luar suatu benda. Terus yang bagian atas ini adalah rahang dalam. Ya, nanti kita coba, nanti kita praktekkan bagaimana cara pengukurannya. Terus setelah itu di sini ada sekrup pengunci. Ya, sebelum kita gunakan, ya kita kendorkan. Ya, setelah kita pasang dengan benda, kita sesuaikan posisinya, setelah itu kita kunci. Kenapa harus kita kunci? Sehingga untuk dalam pengukurannya alat ukur tersebut tidak bergeser. Selanjutnya di sini bagian atas itu ada skala inci, bagian bawah ada skala sentimeter. Terus yang paling bawah ini, ya, di bawah ini ada skala nonius, yang di atas ini ada skala utama. Terus di sini ada pengukuran kedalaman suatu bejana. Jadi untuk jangka sorong ini yang saya bawa itu ketelitian 0,05. Ya, ada 3 penggunaan untuk mengukur diameter luar, untuk mengukur diameter dalam, untuk mengukur kedalaman suatu bejana. Terus kita lanjut. Pengukurannya dalam jangka sorong ini kita bisa menggunakan alat suatu benda. Alat suatu benda, seperti ini. Ini adalah suatu pipa. Ya. Cara penggunaannya, penggunaan yang sangat benar. Biasanya penggunaannya itu tidak sesuai dengan pembacanya. Miring atau lurus atau tegak lurus itu biasanya seperti itu, anak-anak. Tapi untuk pembacaannya yang benar harus tegak lurus terhadap sejajar dengan suatu benda seperti ini. Ya, ini pengukuran untuk diameter luar. Diameter luar penggunaannya seperti ini. Ya, ini untuk diameter luar pada suatu benda. Terus selanjutnya untuk mengukur diameter dalam yang posisi dalam suatu benda pipa ini, yaitu dengan menggunakan rahang yang atas. Ya, rahang atas bisa digeser seperti ini. Ya, nanti setelah itu baru dikunci. Setelah itu, ya, yang ini ya untuk mengukur kedalaman suatu bejana. Nah, ya. Seperti ini. Nanti kalau sudah baru dikunci. Nah, bagaimana cara pembacanya? Ya, nanti kita bahas bersama-sama untuk dengan menggunakan jangka sorong sama mikrometer sekrup. Setelah tadi sudah membahas bagian-bagian cara penggunaan jangka sorong, kita lanjut membahas tentang bagian-bagian dari mikrometer sekrup. Yang saya bawa ini dengan ketelitian 0,01, ya, dari 25 sampai 50 mm. Ya. Sebelum penggunaan itu biasanya kita harus mengkalibrasi dulu. Kenapa harus itu? Nah, kita sesuaikan dengan kalibrasi, harus di sini ada bagian-bagiannya, harus setara dengan skala utama sama skala putar atau skala nonius. Ya, bagian-bagiannya apa saja, Pak? Ya, di sini ada rahang tetap, ya, rahang tetap. Yang di sebelah sini ada rahang putar atau rahang geser. Nanti diputar akan bergeser. Ya, di sini ada pengunci. Ya, di sini ada bingkai atau ketelitian ada 0,1 ya, 25 sampai 50 mm. Ya, di sini yang saya putar ini adalah pemutaran silinder atau skala nonius. Ya. Ada skala utama di sini, ada skala putar. Nah, nanti bagaimana penggunaannya? Ya, coba di sini ada contoh 25 mm. Apakah benar nggak 25 mm untuk mengkalibrasinya? Ya, kita coba. Ya, untuk kalibrasinya kita putar. Ya,
Biasanya pada saat pemutaran, di situ ada silinder bergigi. Silinder bergigi itu nanti akan berbunyi tik 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 seperti itu, ya. Jangan menggunakan yang skala putar. Biasanya pada saat kita memutarkan skala putar ini, biasanya kekuatan tangan itu lebih besar. Jadi kita menggunakan yang skala bergigi, ya, sampai berbunyi kemungkinan minimal 3 kali lah seperti itu. Ya, coba kita contoh untuk mengkalibrasi bagian-bagian dari skala mikrometer skrup. Ya, di sini harus skala utama sama skala putar harus segaris, ya, segaris pada posisi 0. Ya, pada posisi 0 di sini skala putar harus 0, ada garis di skala utama itu harus garis. Kalau tidak segaris harus disetel. Kenapa harus di skala harus dikalibrasi? Karena nanti mempengaruhi dari suatu hasil pengukuran. Seperti itu. Ya, nanti kita coba praktekkan bersama-sama bagaimana cara membaca jangka sorong sama mikrometer skrup. Setelah tadi sudah membahas bagian-bagian dari jangka sorong dan mikrometer skrup, ya, nanti setelah ini kita lanjut bagaimana cara membaca hasil dari pengukuran suatu benda dengan menggunakan alat ukur jangka sorong dan mikrometer skrup. Kita lanjutkan di sini bagaimana cara pengukuran dari jangka sorong. Ya, kita coba dulu untuk melakukan hasil pengukuran dengan menggunakan pipa. Nah, pipa ini nanti kita ukur untuk kita ukur berapakah sentimeter untuk diameter luar dengan menggunakan rahang yang bawah. Cara penggunaannya seperti ini, ya. Harus setara, ya, antara kanan dan kiri, nggak boleh miring. Ya, kuncinya dibuka, dipasang, kalau sudah baru dikunci. Ya, fungsinya buat apa? Fungsinya buat agar bacaan skalanya tidak bergeser. Ya, setelah itu, ya, ini bisa diambil nggak masalah. Kita hanya pembacaannya. Coba dilihat di sini. Ada skala utama, di bawah ini ada skala nonius. Ya, kita lihat posisi 0, garis 0 ini masuk di angka berapa pada skala utama. Di sini posisi garis masuk di skala utama angka 6, yaitu 6, ya. Koma berapa? Ya. Karena satu angka, karena sentimeter, satuannya ini sentimeter, jadi ada satu angka di depan koma. Jadi 6, di sini antara garis-garis skala nonius, kita cari yang sejajar atau yang segaris dengan skala utama. Kalau di sini saya lihat ada yang segaris, yaitu angka 4. Jadi bisa diartikan hasil pengukurannya adalah seperti itu. Ya, bisa contoh yang lain, misalkan gini, ini saya geser. Nah, seperti ini. Kalau hasilnya seperti ini, berapakah hasilnya? Coba dilihat lagi. Di sini ada skala utama, skala nonius. Skala nonius ada 0 garis ini. Dilihat masuk ke angka berapa pada skala utama. Di sini masuk di area angka 7. Nah, 0 ini, ya, kita hitung dari berapa mili dari angka 7. 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sudah ke angka 5? Ya, di sini kalau sejajar, jadi masuknya 0. Ya, kalau sejajar. Kalau belum, misalkan seperti ini. Misalkan ini seperti ini. Nah, kalau misalkan seperti ini belum ke angka 5. Ini bisa diambil ke angka 4. Jadi 7,4. Ya, ini kalau yang sebelum angka 5, ya. Jadi kalau seperti ini bisa dibaca 7,4. 4 berapa? Kita cari yang segaris, ya, antara garis yang nonius sama segaris dari skala utama. Cari yang segaris, paling segaris. Dilihat dari angka 0 sampai ke angka 9. Di sini kalau saya lihat 0, 1, 2, 3, 4 ini tidak ada yang segaris. Yang segaris di sini bisa dilihat di posisi angka 8. Yang segaris, beda sama posisi 3 dan posisi 2. Jadi yang segaris 8 bisa dibaca 7,4 karena ini belum 5, ya, belum mili ke-5 pada setelah angka 7. Jadi 7,48. Untuk pembacaan ini tadi, ya, 7,48. Ini masih satuan
meter. Kalau kita ubah menjadi mili, ya 74,80. Itu satuannya milimeter. Nah, ini untuk mengukur diameter luar, untuk pada rahang luar. Nah, kalau rahang dalam bagaimana diameter dalam? Dengan menggunakan rahang atas. Ya, cara penggunaannya seperti ini. Ya, kalau sudah bisa dikunci. Ya, kalau sudah dikunci, ya, berapakah hasil pengukuran? Cara pembacaannya sama dengan tadi. Ya, yang diameter luar, diameter dalam, sama kedalaman suatu benda. Kalau yang diameter luar, diameter dalam, maaf, ini cara pembacaannya. Cara pembacaannya di sini dilihat posisi 0 pada skala nonius. 0 pada skala nonius ada garis masuk di skala utama angka 5. Di sini coba bisa dilihat 0 ini masuk di garis angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi belum ke 8. Jadi 5,7. 7 berapa? Cari yang segaris antara garis nonius sama garis skala utama. Kalau di sini saya perhatikan, saya lihat ada garis angka 4. Jadi kalau garis angka 4 bisa dibaca 5,74, satuannya cm, atau 57,40 mm. Cara pembacaannya sama. Ya, untuk kedalaman suatu bejana, cara pengukurannya seperti ini. Ya, ini juga bisa kita coba menggunakan yang tutup lensa. Ya, ini tak, kalau sudah tak baru dikunci. Dalamannya seperti ini. Nah, cara pembacaannya juga sama seperti tadi. Ya, di sini juga ada skala nonius angka 0. 0 ini masuk di senti ke 1. Jadi dilihat dibaca 1, 2, 3. Ya, jadi ada 3. Apakah sudah sejajar? Di sini lebih di area 3, jadi hampir ke 4. Jadi bisa diartikan 3,4. 4 berapa? Cari yang sejajar di segaris antara skala nonius sama skala utama. Di sini yang sejajar bisa dilihat garis posisi 2. Ya, 2 ini sejajar, beda sama yang 6 sama 7. Jadi bisa dibaca 1,32. Ya, atau 13,20. Satuannya milimeter. Ya. Selanjutnya kita akan membaca hasil pengukuran pada alat, yaitu mikrometer skrob. Di sini yang saya bawa ketelitian 0,01 untuk offset atau mikrometer dari 25 sampai 50. Jadi 25 sampai 50. Jadi bagian-bagiannya tadi sudah saya sampaikan. Ya. Nanti untuk pengukurannya seperti apa? Ya, sebelum ini ada suatu benda baterai, nanti kita ukur. Tetapi sebelum kita menggunakan atau mengukur suatu baterai ini, kita harus kalibrasi dulu. Di sini ada benda yang panjangnya 25 mm. Apakah benar ini 25 mm? Kita kalibrasi dulu. Ya, di sini dilihat ya, ada ini skala utama, di sini ada skala putar. Skala putar juga ada 50 skala. Jadi dari mulai 0, 5, 10, 15, 20 sampai ke 45 kembali ke 0 ya. Coba lihat di sini ada 25 mm. Kita kalibrasi dulu. Seharusnya kalibrasi ini harus sejajar. Di sini ada garis pada skala utama harus sejajar angka 0 seperti ini sebelum kita mulai. Ya, sebelum kita mulai harus sejajar seperti ini. Kalau misalkan tidak sesuai kalibrasinya harus di setel dulu ya. Ya. Nah, sudah saya putar ya. Di sini ada gerigi ya, harus sampai bunyi. Jangan menggunakan yang besar skala putar. Biasanya kalau menggunakan skala putar kekuatan tangan
itu setiap orang berbeda-beda. Jadi penelitiannya nanti tidak akurat. Jadi kita menggunakan yang bergigi sampai bunyi minimal 3 kali. Tak seperti itu. Nah, dilihat di sini skala utama ada garis, di sini ada skala putar, ya atau skala nonius. Ya, kalau sudah segaris seperti ini alatnya sudah terkalibrasi atau sudah bisa digunakan. Tapi kalau belum, ya nanti kita harus di setel dulu. Ya, kalau sudah alatnya sudah ready, sudah bisa digunakan, kita coba menggunakan benda yaitu baterai. Ya, kita putar dulu. Ya, ini baterai. Jadi kita menggunakan baterai. Kenapa baterai? Kalau baterai ini antara 25 sampai 50 mm. Jadi benda yang kita bisa ukur antara 25 sampai 50 mm. Kalau di bawah 25 ya nggak bisa, harus menggunakan alat ukur yang 0 sampai 25 mm. Ini juga kebalikannya, kalau yang bendanya lebih dari 50 ya kita menggunakan alat ukur mikrometer sekrup yang ukurannya 50 sampai 75. Ya, kalau sudah bendanya kita pasang, ya ini sudah penguncinya sudah kita kendorkan, ya kita putar, ya kita putar sampai berbunyi tik 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 seperti itu. Kalau sudah berbunyi tik 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 tik, kita kunci. Nah, kalau sudah kita kunci, bagaimana cara pembacaannya skala? Kita lihat di sini ada skala utama, ya skala utama ada 25, 26, 27, 28, 29, 30, ya. Terus 35, 40, 45 sampai 50. Jadi di sini ada 45,5, ada 46, 47, 8 dan seterusnya. Tapi di sini kelihatan 45, 46, 47, 48, 49, 50, pas 50. Jadi bisa diartikan, bisa dibaca 50, ya. Komanya berapa? Dilihat di sini ada garis skala utama. Skala utama ini segaris dengan angka berapa pada skala putar. Nah, di sini bisa dilihat kalau yang ini, kalau misalkan ini di sini ada 40, ya, jadi 50,40 mm. Tetapi kalau misalkan di sini belum, nah, saya buka dulu, misalkan seperti ini, ya, jadi 50 ini skala yang atas belum kelihatan, jadi bisa dibaca 50. Nah, kalau ini belum sampai 40, kita ambil yang skala yang bawah, yaitu 39. Jadi 50,39 mm. Ya, itu penjelasan dari cara pengukuran hasil dari mikrometer sekrup. Demikian materi tentang pengukuran dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Saya yakin kalian dapat mempraktikkannya di rumah. Kita akan jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.